Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA bab 2 dan kita akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup pada pengelompokan tumbuhan, yaitu lengkapnya pada klasifikasi tumbuhan. Di mana dalam klasifikasi itu tumbuhan di dunia ini dibagi menjadi dua, tumbuhan tak berpembuluh atau talopita dan tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh ini dibagi dua, ada tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Tumbuhan biji sendiri dibagi menjadi dua, biji terbuka, artinya bijinya kelihatan dari luar, kemudian biji tertutup. Biji pada buah itu tidak terlihat. Karena apa? Karena tertutup badan buah. Nah, biji tertutup sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan dikotil berkeping dua. Mari kita bahas satu persatu, ya. Nah, ini tumbuhan tak berpembuluh. Tumbuhan tak berpembuluh itu tidak mempunyai berkas pengangkut, sehingga tidak mempunyai daun, batang, akar, jati. Jadi kalau mau lihat ini ada tumbuhan yang seperti pohon, ya, ada batangnya, ada daunnya, itu bukan. Itu merupakan batang, akar, daun yang semu, yang tidak sejati. Nah, tumbuhan apa yang mempunyai ciri ini atau yang termasuk golongan ini? Yaitu ganggang, jamur, lumut, dan lisenes. Ya, perhatikan, ya. Kelompok tak berpembuluh adalah ganggang, jamur, lumut, dan lisenes. Ini yang bentuk ganggang, salah satu bentuknya, ya, bahwa cirinya berklorofil, dia berhijau daun, sehingga dia bisa berfotosintesis. Ya, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Ini biasanya dilihat atau kita jumpai di laut. Contohnya ini, ya, contohnya, nah ini ganggang merah, nih contoh-contoh ganggang di laut ini, ya. Ini ganggang hijau yang ada di daratan, ganggang hijau yang ada di laut. Itu. Nah, lanjutnya setelah ganggang kita lumut. Lumut itu merupakan tumbuhan tak berpembuluh yang biasanya berada di tempat-tempat yang lapuk, misalnya pohon yang sudah mati dan lapuk itu biasanya senang ditumbuhi oleh lumut. Nah, lumut ini ciri yang paling menonjol itu bahwa lumut mempunyai pergiliran keturunan, bahwa dia bisa bereproduksi secara vegetatif maupun secara generatif. Secara vegetatifnya dia menghasilkan spora, ya. Secara generatifnya dia menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin disebut yang jantan disebut antheridium, nah yang betina disebut archegonium. Ini, nah contohnya nih. Nah, ini contohnya anak-anak. Ya, ini lumut daunnya, ya, tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini jamur. Nah, banyak sekali macam jamur, ya. Sama, ini juga kelihatannya punya batang, punya daun, punya akar, itu tidak sesungguhnya. Dan ciri yang paling menonjol dari jamur bahwa jamur itu tidak mempunyai zat warna daun atau klorofil, sehingga dia bersifat saprofit, heterotrof, ya, menghasilkan bisa makan itu karena hasil dari makhluk lain yang dia serap. Tuh. Kemudian reproduksinya bisa seksual dan bisa aseksual. Contohnya
Ini jamur tempe, jamur roti, jamur tape, jamur kecap, jamur merang, dan seterusnya. Ini jamur ya, merang ada, ini jamur ya kalau dibesarkan, ini jamur jerami ya, ini jamur di kayu, jamur kuping. Nah, ini jamur yang kayu juga, bentuknya yang keras. Oke, nah ini ada jamur oncom. Kalau ini jamur roti, mucor mucedu namanya. Nah, ini yang terkenal jamur tempe ya, yang berwarna putih-putih itu hifanya. Kalau ada jamur pada tempe itu warnanya hitam, itu sporanya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada lumut kerak ya. Lumut kerak itu contoh dari tumbuhan tak berbulu keempat. Ini biasanya berada di pohon-pohon yang tumbuh banyak di situ, sehingga membentuk seperti kalau manusia seperti panu gitu ya. Nah, yang istimewa dari Lichenes itu bahwa dia bermutualisme ya antara jamur dan ganggang hijau. Kenapa bekerjasama? Agar mendapatkan makanan. Yang ganggang berfotosintesis, yang jamur nanti menyerap sari-sari makanan untuk beredar ke seluruh tubuh. Oke, ini kita lanjutkan. Tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh ini cirinya bahwa dia sudah mempunyai berkas pengangkut xilem dan floem. Yang untuk mengangkut air xilem, yang mengangkut bahan makanan, zat makanan dari fotosintesis adalah floem. Ini contohnya tumbuhan paku, kalau kamu perhatikan seperti ini. Ya, cirinya tumbuhan paku apa? Akar batang sudah ada berkas pengangkutnya, demikian juga daunnya. Kemudian tumbuh di air, bisa di tempat lembab juga. Ya, sebagai epifit, yaitu tumbuhan yang menempel di tempat atau pohon lain. Nah, tidak menghasilkan biji dan tidak menghasilkan spora, apalagi bunga. Jadi kalau ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, itu biasanya tidak berbunga. Ini contohnya ya. Nah, ini yang tumbuhan paku tanduk rusa nih. Ini suplir. Nah, ini yang semanggi, yang biasa kalau orang Jogja itu dipecel ya. Oke, itu contoh tumbuhan paku. Nah, yang tadi disebutkan bahwa tumbuhan berpembuluh itu mempunyai kelompok tumbuhan berbiji. Nah, ini saya tunjukkan, jadi ya ada bijinya. Nah, ciri umumnya itu bisa berupa semak, perdu, pohon, dan liana. Daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya. Akarnya tunggang dan juga ada yang serabut. Nah, alat berkembang biaknya ada yang bunga, ada juga yang strobilus. Nah, macamnya apa? Macamnya adalah tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae, dan juga biji tertutup angiospermae. Angiospermae mempunyai dua, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, inilah anak-anak contoh tumbuhan biji terbuka, yaitu bijinya kelihatan dari luar, tidak dibungkus oleh daun buah. Salah satunya ini, yaitu melinjo sebagai bahan makanan. Nah, daunnya kecil ya, cirinya tebal, berbentuk seperti jarum. Ada juga yang berbentuk tipis melebar seperti daun melinjo. Nah, jadi tumbuhan biji terbuka itu nama bunganya strobilus. Jadi bentuknya kerucut begitu. Akarnya tunggang dan bijinya kelihatan dari luar. Nah, contohnya itu melinjo, pakai saji, damar, dan pinus. Oke, kita lihat contoh tumbuhan biji ya. Nah, ini adalah
bunga ya, bunganya tumbuhan biji terbuka itu berbentuk kerucut atau strobilus. Ini pohonnya ya, seperti dikotil. Nah, ini juga, ini cemara, bunganya cemara ini. Oke, ini bunganya melinju ya, atau Genetum genemon. Oke, itu contoh tumbuhan biji terbuka. Lalu kita akan mempelajari tentang biji tertutup atau angiospermae, terdiri dari monokotil dan dikotil. Ciri khasnya dia punya bunga, ada daunnya pipih lebar, ya, beraneka ragam. Bakal biji atau biji tidak terlihat. Nah ini, bahwa bijinya tidak terlihat dari luar. Adanya pembuahan ganda, yaitu pembuahan nanti untuk membentuk sel kelamin dan juga untuk membentuk endosperm atau cadangan makanan ya. Baik, kita bahas satu persatu. Monokotil. Ini gambar contohnya monokotil. Ya, ini termasuk nanti jenis tanaman empon-empon ini ya. Tanaman empon-empon, misalnya jahe ya. Ini jahe, gambar jahe. Kalau kamu lihat daunnya ya, itu tipis ya, tipis seperti pita. Tipis seperti pita. Kemudian tulang daunnya tuh lurus. Kalau kita lihat akarnya itu akar serabut. Dari bunganya, kalau kalian nanti perhatikan, itu bunganya berkelipatan 3. Jadi jumlahnya mahkota misalnya itu ya 3. Nanti kalau banyak ya kelipatannya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Itu ciri tumbuhan monokotil ya. Dan ada lagi, batangnya tidak berkambium namun beruas ya, namun beruas dan tidak bercabang. Apa contohnya? Padi. Nah, kamu lihat padi seperti ini toh ya. Ya, daunnya tipis, tidak bercabang, tidak berkambium. Kelapa, palem, anggrek, rumput pandan, jahe, sereh, dan tebu. Nah, ini contoh monokotil. Apa ini contohnya? Contohnya gandum ya, ini kelapa, tebu. Nah, ini kalau dilihat dari daunnya sudah jelas ini monokotil ya. Bentuknya seperti pita, kemudian tidak bercabang. Oke, lah ini jagung ya. Jagung akarnya lihat seperti serabut, tidak bercabang, batangnya beruas, demikian. Nah, ini padi dengan juga punya ciri-ciri seperti itu. Lalu pandan, ini jelas lagi kalau monokotil. Oke. Ini palem ya, berada di sekolah biasanya. Itu contoh monokotil sudah. Nah, kita lanjutkan tanaman yang masuk golongan dikotil. Kalau kamu di monokotil mungkin kamu bisa membayangkan jagung. Jagung sebagai contoh monokotil ya. Dilihat dari daunnya seperti pita, lurus, tidak bercabang, tidak berkambium. Kemudian tulangnya, bukan tulang, akarnya berserabut. Ini kalau yang dikotil beda. Dikotil itu beda. Ya, daunnya lebih bervariasi. Ada yang menjari, ada yang menyirip. Akarnya tunggang, kemudian berkambium sehingga bercabang. Nah, contohnya banyak sekali. Hanya kalau mau kamu lihat ada tanaman bercabang, itu sudah jelas itu merupakan dikotil. Apalagi daunnya tidak seperti pita. Ya. Contoh dikotil, oke. Contoh dikotil coba saya buka. Nah, contoh dikotil itu tanaman gambuja. Kalau dilihat dari daunnya menyirip.
dilihat dari bunganya, coba kelipatannya berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, kelipatan 5 ya, sehingga yang paling sederhana ini kamboja, yang lainnya mungkin ada 10, 15, 20 dan seterusnya. Oke, lainnya, nah ini akar tunggang seperti ini ya anak-anak. Ada akar yang menghujam ke dalam tanah. Nah, ini tanaman kacang tanah ya, yang berbunga kupu-kupu ini. Kemudian, nah ini berkeping 2 itu bisa dilihat pada saat tanaman kacang itu atau kedelai lah mulai berfotosintesis gitu ya. Itu ada bagian kotiledon yang dipakai untuk cadangan makanan. Ini, jadi berkeping. Lanjut, nah ini ada tanaman dikotil yang menyiciri bahwa daunnya itu bentuknya seperti jari manusia, sehingga bentuk tulang daunnya menjari. Nah, lain kalau ini mangga. Mangga itu tulang daunnya menyirip seperti tulang ikan ya bentuknya. Oke ya, contoh dikotil sudah selesai. Nah, ternyata materi pelajaran kita sudah selesai. Silahkan dijawab, tugas dikerjakan. Nah, pertanyaannya, jelaskan sistem taksonomi salah satu tanaman yang ada di sekitar rumahmu dari tingkat kingdom sampai pada tingkat spesies. Dan demikian juga jelaskan ciri dan manfaat tanaman tersebut. Anak-anak, untuk tugas ini kalian memilih salah satu tanaman, salah satu saja. Kemudian tulis dikotominya bagaimana, kemudian jelaskan mengenai ciri dan manfaat dari tanaman tersebut. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga kalian sukses, selalu sehat, patuhi protokol kesehatan. Nah, itu protokol kesehatan apa saja ya? Cuci tangan, ini pakai masker, ini jaga jarak 1,5 ya, agar tidak tertular COVID. Jangan lupa ini ya, like, oke, subscribe, oke. Nah, ini anak-anak, kalian harus tetap membuka Teams atau di komen ya, di komen nama, kelas, nomor absen untuk sebagai tanda hadir. Jadi kehadiranmu dipakai untuk pedoman absensi, kamu belajar atau tidak. Oke, ini jangan lupa ya tadi ya. Oke anak-anak, semoga kalian paham materi ini ya. Sebenarnya belajar tumbuhan berada di lingkungan dekat rumahmu itu sudah luar biasa. Tapi tidak apa-apa, ini materinya kita jelaskan sebagai materi daripada IPA kelas 7 bab 2 klasifikasi tumbuhan dan membahas juga mengenai pengelompokannya. Jangan lupa nih like, subscribe, dan tanda hadir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.